Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 kelas B Angkatan 2021 Program Studi Pendidikan Kimia Universitas Tadulako. Kami beranggotakan 4 orang. Yang pertama saya sendiri, Nyepianti Pekambanan dengan NIM A251-21041. Teman kelompok saya Fitri dengan NIM A251-21043. Uli Tarlisawati dengan NIM A251-21074. Dan Putri Masruri dengan NIM A251-21026. Di sini kami akan membahas mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan seorang individu. Untuk itu, saya mempersilakan kepada teman kelompok saya untuk menjelaskan materinya. Dari kajian medis dan psikologi, perkembangan itu dipengaruhi oleh beberapa faktor, misalnya faktor bawaan dan faktor lingkungan. Berdasarkan hal ini, setiap individu memiliki ciri khasnya masing-masing. Adapun faktor yang akan dijelaskan yaitu yang pertama faktor internal. Faktor internal adalah faktor yang berasal dari diri individu itu sendiri. Yang pertama yaitu faktor genetika. Faktor genetika merupakan karakteristik individu yang diturunkan dari kedua orang tuanya, baik itu fisik maupun psikis. Misalnya dari segi fisik yaitu misalnya jika kedua orang tuanya memiliki kulit yang berwarna sawo matang, maka kemungkinan besar anaknya juga akan memiliki kulit yang berwarna sawo matang. Yang kedua yaitu faktor fisiologis. Faktor fisiologis berhubungan dengan pertumbuhan dan perkembangan kondisi fisik individu. Faktor fisiologis yang mempengaruhi perkembangan diantaranya yang pertama yaitu tubuh dan warna kulit. Tubuh merupakan bagian dari pertumbuhan dan perkembangan seseorang, tidak dapat disamakan dengan yang lainnya. Begitupun dengan warna kulit seseorang. Hal ini akan sangat berpengaruh terhadap seseorang sesuai dengan tahap perkembangannya. Yang kedua yaitu faktor gizi dan makanan. Pemenuhan kebutuhan gizi sangat penting dan merangsang tubuh kembang individu dan merangsang perkembangan otak dan sistem sarafnya, yang merupakan bagian penting dalam menentukan tumbuh dan kembang individu. Yang ketiga yaitu cacat dan penyakit. Kondisi seorang individu yang memiliki penyakit atau cacat itu pun sangat mempengaruhi perkembangan individu tersebut. Contohnya, jika saat masih bayi dia pernah terjatuh, maka itu akan sangat mempengaruhi perkembangannya, baik secara fisik. Baik, saya akan melanjutkan materi dari teman kelompok saya, yaitu faktor psikologis. Ada beberapa faktor psikologis yang mempengaruhi proses perkembangan. Yang pertama ada hormon. Hormon merupakan zat yang berfungsi untuk mengendalikan berbagai fungsi dalam tubuh. Meskipun sedikit, hormon memberikan pengaruh nyata dalam pengaturan berbagai proses dalam tubuh. Yang kedua, kecerdasan. Kecerdasan dapat diartikan kemampuan fisik dalam mereaksi rangsangan atau menyesuaikan diri dengan lingkungan dengan cara yang tepat. Kecerdasan bukan hanya mengenai kualitas otak, tetapi organ-organ tubuh yang lain. Yang ketiga yaitu seks. Perbedaan perkembangan antara kedua seks tidak tampak jelas. Yang nyata kelihatan adalah kecepatan perubahan jasmania. Yang keempat yaitu motivasi. Motivasi adalah suatu faktor yang mempengaruhi keefektifan kegiatan belajar siswa. Motivasilah yang mendorong siswa ingin melakukan kegiatan belajar. Para ahli psikologi mendefinisikan motivasi sebagaimana proses di dalam diri individu yang aktif, mendorong, memberi arah, dan menjaga perilaku setiap saat. Yang kelima yaitu sikap. Dalam proses belajar, sikap individu dapat mempengaruhi keberhasilan proses belajarnya. Sikap adalah gejala internal yang berdimensi efektif berupa kecenderungan untuk mereaksi atau merespon dengan cara yang relatif terhadap objek, orang, peristiwa, dan lainnya. Yang kelima yaitu bakat. Bakat adalah kemampuan seseorang yang menjadi salah satu komponen yang diperlukan dalam proses belajar seseorang. Apabila bakat seseorang sesuai dengan bidang yang sedang dipelajarinya, maka bakat itu akan mendukung proses belajarnya sehingga kemungkinan besar ia akan berhasil. Baik, saya akan melanjutkan pemaparan materi
yang selalu mencakup kondisi keamanan cuaca, sanitasi, atau kebersihan lingkungan dan rumah. Yang ketiga yaitu faktor budaya. Faktor budaya adalah kondisi kebudayaan di mana individu berada turut mengambil andil dalam proses perkembangan individu. Yang keempat yaitu faktor edukatif. Faktor edukatif yaitu pendidikan merupakan proses sosialisasi anak yang mempunyai pengaruh terhadap perkembangan anak manusia terarah. Yang kelima yaitu faktor religius. Faktor religius yaitu seseorang yang mempunyai pegangan atau keyakinan yang kuat terhadap apa yang akan terjadi pada manusia, semata-mata itu karena takdir dari Tuhan. Yang keenam yaitu faktor lingkungan. Faktor lingkungan adalah faktor yang sangat berperan penting dalam proses pertumbuhan dan perkembangan seseorang. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan dari teman kelompok saya. Sini saya akan membahas mengenai aliran-aliran yang berhubungan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan seorang individu. Berdasarkan referensi yang kami peroleh, terdapat 3 aliran yang berhubungan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan. Yang pertama itu aliran nativisme, di mana aliran ini mengatakan bahwa perkembangan individu semata-mata ditentukan oleh unsur pembawaan. Jadi aliran nativisme ini beranggapan bahwa perkembangan seorang individu itu hanya ditentukan oleh unsur dasar atau pembawaan dari orang tua si individu. Yang kedua ada aliran empirisme, di mana aliran empirisme disebut juga dengan aliran environmentalisme yang beranggapan bahwa perkembangan individu sepenuhnya ditentukan oleh lingkungan atau pendidikan. Jadi aliran empirisme ini bertolak belakang dengan aliran nativisme, di mana aliran empirisme berpandangan bahwa faktor yang mempengaruhi perkembangan seorang individu itu hanyalah faktor dari luar, misalnya lingkungan atau pendidikan individu itu sendiri. Berikutnya yang ketiga yaitu aliran konvergensi, di mana aliran konvergensi ini menengahi antara aliran nativisme dan aliran empirisme, di mana aliran konvergensi ini beranggapan bahwa faktor yang mempengaruhi perkembangan seorang individu itu sebenarnya adalah faktor dasar atau pembawaan serta faktor pendidikan atau lingkungan individu itu sendiri. Jadi aliran konvergensi ini menyatakan bahwa sebenarnya kedua-dua faktor ini berpengaruh dalam perkembangan individu itu sendiri. Baik, sekian dari yang dapat kami paparkan. Untuk kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.